meeting ini, karena materi yang akan disampaikan ini adalah merupakan materi yang sangat penting, yang harus ditindaklanjuti. Ini hasil dari rapat koordinasi para pengawas yang ditugaskan setiap Wilcam Bidik 1 orang. Ini pada hari Kamis 8 Juli 2020. 2021. Mohon maaf. Yang rangkuman materinya ini nanti yang sangat penting akan disampaikan oleh Ibu Widyartini MPD. Sedangkan ada beberapa hal yang nanti juga akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mohon kepada kepala sekolah agar bertindak tegas dan cerdas. Bertindak tegas ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anjuran. Yang kedua, harus cerdas. Karena apa? Saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan oleh seorang kepala sekolah, ini hendaknya berkoordinasi agar menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Salah satunya adalah tentang mutasi. Tentang mutasi guru, harapannya memang apabila di wilayah kita mendapatkan tenaga pengajar PNS, ini senang. Karena apa? Sekolah yang mendapatkan ini akan mengurangi pengeluaran untuk memberikan sekedar uang transport kepada GTT. Namun, pada saat ini, situasi dan kondisi belum memungkinkan. Jadi apabila kepala sekolah memberikan formasi kepada siapa saja, tolong untuk berkoordinasi. Karena pada saat ada PNS yang masuk di wilayah kita, siapa yang akan bertanggung jawab kepada para GTT yang sudah mendapatkan insentif dari PDPS. Jadi mari kita melakukan sesuatu yang bijak, yang tetap mempertahankan kondusivitas di lingkungannya masing-masing. Karena apa? Pada saat ada seseorang GTT yang harus keluar dari sekolah tersebut, ini harus dicarikan solusinya. Di sekolah mana, jauh atau tidak, dan berbagai hal. Monggo saya selalu berpesan, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, dan ini ada lagi. Seperti yang sudah-sudah, saya sambil guyon mengatakan, wis kadung meteng, lah yo dinikahke. Ini jangan sampai hal ini terjadi. Karena apa? Setelah ada program regrouping, kami yang dituakan di wilayah ini, semua pengawas ini berusaha untuk memetakan agar dalam bekerja ini nyaman. Karena apa? Pada saat bekerja nyaman, ini semuanya aman. Apa yang dilakukan akan lebih ringan. Tapi pekerjaan seringan apapun, apabila dalam bekerjanya tidak nyaman, apalagi tidak aman, ini menjadikan beban mental yang nantinya pekerjaannya ini akan berkurang kualitasnya. Tolong sekali lagi saya sampaikan kepada semua kepala sekolah, dalam memberikan informasi apapun kepada siapapun, ini harapannya
selalu berkoordinasi, apalagi yang ada hubungannya dengan pemetaan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kiranya sebagian info-info yang kami lakukan, Bapak Ibu, agar selalu saya ingatkan, agar menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing, dan yang akhirnya nanti di wilayah kita ini akan kondusif. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil dari rapat koordinasi di Reptaloka, Dinas Pendidikan, Kamis 8 Juli 2021, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar, yaitu Ibu Sri Anteng SPD MM. Pelaksanaan pembelajaran tahun 2021-2022 tetap berjalan sesuai kondisi yang ada sekarang. Jadi kepala sekolah betul-betul harus pandai-pandai memanfaatkan sarpras yang ada di sekolah masing-masing dan sesuai dengan sumber daya manusia masing-masing sekolah. Berikutnya, pengawas memastikan semua guru ini sudah vaksin. Bagi yang belum, segera dilaporkan ke PPTK agar segera dijadwal untuk vaksin. Ini tugas kita bersama-sama. Maka dari itu apabila kami K3S ini minta data, tolong untuk segera disampaikan, dipenuhi, karena tidak lama lagi nanti pembelajaran di tahun pelajaran 2021-22 sudah dekat. Untuk itu semua persiapan-persiapan harus disiapkan dengan baik. Berikutnya, sekolah wajib mensosialisasikan kepada orang tua siswa tentang pembelajaran tatap muka. Di kondisi yang seperti ini, jangan sampai orang tua siswa ini tidak tahu kenapa tidak ada pembelajaran tatap muka. Selain itu, apabila sekolah mengadakan pembelajaran secara daring, tolong sekolah memberikan pengertian kepada orang tua agar mendampingi anak-anaknya. Diharapkan setiap sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 ini siap untuk mengadakan pembelajaran secara daring. Karena setelah saya pantau, ini ternyata dari sekian banyak sekolah dasar yang ada di Kecamatan Purworejo, ini yang melakukan pembelajaran daring itu tidak lebih dari 50%. Entah kenapa dan bagaimana, harapannya dengan adanya situasi dan kondisi yang seperti ini, harapannya sekolah tetap memberikan materi secara daring, walaupun sederhana. Monggo mau seperti apa? Apakah menggunakan Google atau Zoom atau apa saja fasilitas yang bisa dilakukan oleh sekolah. Jika orang tua ada yang minta daring agar sekolah tetap melayani. Ini tantangan bagi sekolah. Karena apa? Seorang guru harus menyiapkan materinya disampaikan secara daring. Di Indonesia, ini penularan COVID-19 kemarin-kemarin ranking 13, ranking 16, ranking 42, namun akhir-akhir ini rankingnya selalu turun. Dan malahan di minggu-minggu ini Indonesia ranking 1 di dunia.
Untuk itu, silahkan surat edaran dan instruksi Bupati untuk dicermati agar para ASN yang ada di Kecamatan Purworejo tidak kena dampaknya. Karena kalau kita melihat di televisi, ini banyak ASN yang mendapatkan sanksi. Harapan saya, semua kepala sekolah bisa mengkondisikan kepada rekan-rekannya di sekolah untuk mematuhi aturan yang ada. Berikutnya, bahwa para pengawas ini harus berperan aktif dalam pelaksanaan PPKM atas nama Dindikpura Kabupaten Purworejo. Jadi apabila para pengawas minta informasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong untuk segera dipenuhi. Berikutnya, tidak henti-hentinya, dari dulu pertama kali ada COVID-19, sekolah diharapkan selalu siap melaksanakan protokol kesehatan. Silakan Bapak Ibu untuk koordinasi dengan berbagai pihak, Satgas COVID yang ada di lingkungannya, apakah sarpras yang ada di sekolahan Bapak Ibu ini sudah memenuhi syarat atau belum. Salah satunya adalah dari depan, masuk ke sekolah, ini sudah disiapkan tempat cuci tangan menggunakan sabun. Setelah begitu ada rambu-rambu bahwa area sekolah ini wajib menggunakan masker. Jadi di area sekolah ini semua yang masuk wajib pakai masker buat rambu-rambu. Paling tidak itu. Dan setelahnya ini di dekat ruang kelas. Tapi saya lihat muter-muter ini, alhamdulillah sekolah sudah menyiapkan. Yang belum, ini pada saat kemarin konsultasi terprogram, ini tentang penyemprotan menggunakan disinfektan. Ini belum berkala. Mestinya semakin banyak kena COVID pada saat konsultasi. Tiap sekolah hukumnya wajib membentuk satgas. Setiap sekolah wajib membentuk satgas COVID-19 yang tugasnya mengkomunikasikan permasalahan dengan satgas di lingkungannya, kemudian lapor ke Dindikpura Kabupaten secara struktural. Jadi laporan ke Dinas Pendidikan secara struktur, berjenjang, dan berkoordinasi dengan lingkungannya. Butuh apa dan bagaimana, segera komunikasi dengan Satgas Desa juga ada, Satgas di lingkungan juga ada, sekarang sudah hampir setiap lingkungan ini ada Satgasnya. Pengawas diharapkan setiap hari wajib update data ke sekolah binaan. Apa yang terjadi, apa yang ada, kemajuannya seperti apa. Ini harapannya setiap hari berkomunikasi dengan para kepala sekolahnya. Ini yang menjadi berat, ini adalah bahwa ASN selama WFH disuruh membuat laporan kegiatan. Ini WFH ini ngopo to ya nang omah kuwi. Sebetulnya hampir seperti pada saat Bapak Ibu guru memberikan materi secara daring. Ini tidak beda jauh dengan itu. Berikutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah
masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu tetap dilaksanakan walaupun secara daring. Kemarin saya sudah mencoba di SD Muhammadiyah 1 Purworejo. Ini melakukan pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman di sekolah masing-masing agar siswa baru kelas 1 ini tahu, oh sekolahannya namanya SD Negeri A, SD apa. Berikutnya dikenalkan, oh ruangan-ruangan sekolah itu seperti ini. Paling tidak karena dia siswa kelas 1 ini sudah pernah di TK, setidak-tidaknya ruangan yang di TK dengan yang di sekolah dasar berbeda, agar dia punya motivasi, kepengen sekolah nang SD. Artinya apa? Motivasi ini penting agar anak-anak tetap bersemangat untuk bersekolah. Ini yang disampaikan oleh Kabid Sekolah Dasar. Berikutnya dari kasih kurikulum, Bu Erna. BIMTEK AKM bagi guru kelas 5 masih jalan. Ini yang agak pusing kemarin Ketua K3S beserta jajarannya. Karena pada saat mendata calon-calon yang akan didiklat, ini sampai nunggu kesel. Harapannya tidak seperti itu. Bagi sekolah yang jaringan internetnya lelet, bisa numpang di SD atau SMP lain, atau di sekolah-sekolah yang bisa digunakan. Dan pada tanggal 27 Juli 2021 akan diadakan pelatihan proktor. Tiap Wilcam Bidik diwakili 2 orang. Tempatnya di Riptaloka, dimulai pukul 8 dan sampai 12. Ini besok yang ditunjuk untuk menjadi proktor tingkat Wilcam Bidik yang didiklat di tingkat kabupaten, ini untuk membawa laptop, membawa modem, dan tethering HP. Berikutnya, pelatihan proktor tingkat provinsi. Ini juga tiap Wilcam Bidik 2 orang. Lama pelatihannya 2 hari 1 malam. Waktunya belum ditentukan. Menunggu saja nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah di gugus masing-masing dan berkoordinasi dengan Ketua K3S atau K3S beserta kami agar nanti menentukan siapa-siapa yang menjadi proktor 4 orang ini. Karena apa? Harapannya proktor yang dikirim ini nanti ini betul-betul dia paham tentang IT. Karena nantinya akan digunakan di lingkungan Wilcam Bidik. Berikutnya, belangko PPDB diisi paling lama tanggal 12 atau tanggal 12 itu harus sudah laporan tentang PPDB atau jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu. Ini karena dari Wilcam Bidik juga harus melaporkan ke kabupaten. Lomba KOSN, yaitu pencaksilat dan karate, pada tanggal 10 Juli 2021 diwakili 7 SD, yaitu SD Jatimalang, SD Wirotaman, SD Kaliboto, SD Bener, SD Rawobayem, MI Pituro, dan SD Negeri Lugu Butuh. Alhamdulillah Purworejo belum ada yang ikut. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini dapat ikut. Informasi tentang perpanjangan waktu registrasi lomba KOSN.
ini sampai tanggal 14 Agustus 2021. Sedangkan yang FLS2N ini diundur tanggal 18 sampai 31 Juli 2021. Namun di tingkat kabupaten pengiriman videonya masih tetap, yaitu paling lambat tanggal 12 Juli 2021 pukul 16. Karena apa? Nantinya di tanggal 13 dan 14 akan ada penilaian dan di sana akan diberi juaranya, ini akan diberikan kekurangannya dan lain sebagainya agar dapat membuat pemenang ini menjadi lebih baik dari di tingkat kabupaten yang nantinya akan diikutkan di tingkat provinsi dan nasional. Jadi intinya kenapa pelaksanaan FLS ini tidak diundur, karena setelah pelaksanaan nanti masing-masing juara akan diberi kekurangannya dari para juri dan lain sebagainya untuk memperbaiki agar video yang dikirim akan lebih bagus. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi-materi tentang kurikulum dan lain sebagainya ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Widyartini MPD. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wid. Terima kasih kepada Bapak Irianto Gunawan SPD yang telah memberikan waktu kepada diri saya. Yang terhormat Korwil Bidik Kecamatan Purworejo Bapak Irianto Gunawan SPD, yang saya hormati teman-teman pengawas. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi siang hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya lewat Zoom meeting. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang lembar inspirasi perubahan kurikulum yang ada pada dokumen 1. Ibu Bapak yang saya hormati, pada perubahan di dokumen 1 bab 1 tentang lembar pengesahan. Lembar pengesahan untuk kurikulum tanggal 9 Juli 2021. Disahkan di Purworejo pada tanggal 9 Juli 2021. Sudah saya tulis pakai merah-merah ya Ibu Bapak. Mengapa tanggal 9 Juli? Karena kita masuk pertama tanggal 12 Juli 2021 harinya Senin. Tanggal 11 hari Minggu, tanggal 10 hari Sabtu kantor Dinas Pendidikan Kabupaten libur. Maka dari itu tertulis tanggal 9 Juli 2021. Lalu yang bab 1 tentang latar belakang. Di situ Ibu Bapak, tambahan dasar hukum yaitu Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus diasiase COVID-19. Ibu Bapak jangan bingung. Jangan bingung. Untuk surat keputusan yang sudah saya garis merah, itu di-delete saja. Lalu bawahnya surat edaran sekretaris itu masih ada. Surat edaran Bupati Purworejo masih tertulis juga. Yang bawahnya surat edaran Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo, tolong itu di-delete. Lanjut, ditambah
SKB Mendikbud, ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu ditulis. Sudah ada ya di situ, nanti Ibu Bapak akan saya kirimi filenya biar cepat untuk mengerjakannya. Tidak susah-susah nggih Bapak Ibu. Tambahan dasar hukum dari instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Bupati, SI Bupati Purworejo yang terbaru, instruksi Bupati Purworejo lagi, lalu surat edaran Kepala Dinas tentang penyesuaian sistem kerja PNS, kegiatan pembelajaran, dan seterusnya, itu sudah ada, panjenengan nanti tinggal fotokopi atau copy saja, copy paste, sudah ada. Lalu Ibu Bapak, untuk tambahan paragraf, pelaksanaan pembelajaran pada masa darurat pandemi coronavirus desiasi COVID-19 mengedepankan keselamatan peserta didik. Itu terus sampai pada alinea pada masa darurat pandemi, itu sudah saya coret-coret ya Ibu Bapak, itu dihilangkan saja. Bawahnya, untuk sekolah yang pendidik dan tenaga kependidikannya telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan seterusnya, itu sudah ada. Lanjut, tambahan paragraf. Nah, tambahan paragraf, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekolah, perguruan tinggi, akademik, itu sudah ada. Nanti Ibu Bapak tinggal mengcopy saja. Jelas nggih? Lalu lanjut sampai halaman seterusnya. Sudah saya tulis di situ ada. Nah, sekarang yang bab 3. Sebelum bab 3 masuk, di situ ada perubahan kegiatan pra-pembelajaran untuk persiapan tahun 2021-2022, yaitu dengan workshop, IHT, penyusunan KTSP, rapat pembagian jam mengajar, dan lain-lain dapat dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal berikut ini. Dihadiri sebanyak-banyaknya 50% kapasitas ruangan yang digunakan. Jadi Ibu Bapak dalam penentuan nanti pembentukan tim pengembang kurikulum itu tetap diadakan rapat. Sebanyak-banyaknya dihadiri 50% dari jumlah guru yang ada. Tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan lain yang melibatkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan, keramaian, dan sudah diagendakan untuk ditunda, ditiadakan sampai berakhirnya masa PPKM darurat. Ibu Bapak, sekarang kita lanjut ke yang bab 3. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum di situ ada pada pengaturan jadwal pembelajaran tatap muka terbatas di SD negeri titik-titik. Ada 2 pola Ibu Bapak. Pola yang 2 kali dalam 1 minggu, lanjut Mas. Pola dalam 1 minggu 2 kali pertemuan, terus. Nah, itu jadwalnya. Kelas 1 misalnya Senin dan Kamis, kelas 2 Selasa dan Jumat, kelas 3 Rabu dan Sabtu, kelas 4 Senin dan Kamis, kelas 5 Selasa dan Jumat, kelas 6 Rabu dan Sabtu. Seandainya itu menggunakan pola 2 kali dalam 1 minggu. Bapak Ibu nanti dapat menentukan mau memakai 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu. Kalau 3 kali dalam 1 minggu di situ sudah ada. Contohnya kelas 1 hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kelas 2 hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, dan seterusnya. Nanti jika pola 2 kali 1 minggu setiap hari yang masuk 2 kelas. Kalau 3 kali 1 minggu yang masuk 3 kelas. Tambahkan di bawah uraian mata pelajaran Bapak Ibu. Mata pelajaran pada kurikulum nasional menggunakan ketentuan kurikulum untuk kondisi khusus yang diterbitkan oleh Balitbang Buk
Kurikulum muatan lokal bahasa Jawa menggunakan ketentuan pada materi esensial yang diterbitkan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo. Jika Bapak Ibu nanti memerlukan, akan kami share juga lewat kepala sekolah. Untuk bab 3 masih yaitu C, pengembangan diri. Pengembangan diri ditambahkan di bawah tabel jadwal ekstrakurikuler. Jadwal ekstrakurikuler bersifat tentatif. Ini tentatif itu jika perlu, jika penting, disesuaikan dengan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi. Daruratnya dihapus, di-delete. Itu sudah saya kasih merah-merah. Lalu kegiatan ekstrakurikuler mengedepankan keselamatan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler menerapkan protokol kesehatan. Ibu Bapak yang saya hormati, kita masih pada bab 3, yaitu E, beban belajar. Dalam beban belajar, tolong ditambahkan kalimat pada rincian beban belajar di nomor berikutnya, yaitu beban belajar disesuaikan dengan ketersediaan waktu realita pada masa pandemi coronavirus atau COVID-19. Sekarang yang bab 3F, ketuntasan belajar, jika belum ada ditambahkan yaitu tugas mandiri. Pada masa pandemi coronavirus desiasi 19, satuan pendidikan banyak mengembangkan model pembelajaran dengan penugasan. Ada 2 jenis penugasan Ibu Bapak, yaitu yang satu penugasan terstruktur, yang kedua penugasan tidak terstruktur atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. Apabila penugasan kepada peserta didik oleh guru, yang ditentukan batas waktu pengumpulan juga ditentukan oleh guru. Sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur, penugasan yang menyampaikan guru kepada peserta didik, namun pengerjaan tugas yang mengatur adalah peserta didik. Pengumpulan ditentukan oleh peserta didik dalam tentang waktu yang telah ditentukan. Masih bab 3, F, ketuntasan belajar untuk KKM Ibu Bapak. Untuk KKM kriteria ketuntasan minimal, Ibu Bapak harus ingat yaitu ada 3 aspek, yaitu aspek kompleksitas, aspek daya dukung, aspek intak. Untuk aspek kompleksitas, yaitu semakin kompleks atau sulit KD-nya, maka nilainya semakin rendah. Sedangkan semakin mudah KD-nya, maka nilainya semakin tinggi. Lalu yang kedua, daya dukung. Daya dukung itu merupakan sarana prasarana, pendidikan Bapak Ibu guru, lalu bantuan dari wali siswa. Semakin tinggi sumber daya dukungnya, maka nilainya semakin tinggi pula. Maka dari itu sumber daya dukung banyak yang menentukan. Yang ketiga, aspek intak. Belum Pak, masih itu Pak. Aspek di situ tidak ada. Aspek intak itu semakin tinggi kemampuan awal atau intak siswa, maka nilainya semakin tinggi pula. Namun mohon diketahui Ibu Bapak, untuk menentukan intak siswa bagi kelas 1 itu sulit. Karena kita belum tahu, kalau di kelas 1 kan belum ada hasil atau rapot, belum ada nilainya seperti SD. Maka dari itu Ibu Bapak bisa mengkira-kira kemampuan siswa yang akan dicapai, kemampuan dari anak tersebut. Maka dari itu KKM ditentukan oleh 3 aspek, baik kompleksitas, daya dukung, dan intak siswa. Lalu Ibu Bapak yang saya hormati, untuk yang keempat, yaitu tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan menggunakan kalender pendidikan yang update tahun 2021-2022. Judulnya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Diberi kalender pendidikan SD Negeri Tambak Rejo tahun pelajaran 2021-2022. Lalu bagian akhir
pada kalender pendidikan di bab 4 diberi tanda tangan Kepala Satuan Pendidikan, yaitu Purworejo tanggal 12 Juli 2021, Kepala Sekolah Sugito SPD MMPD, tanda tangan Jedet. Begitu Ibu Bapak. Jadi kalender pendidikan tidak hanya mengambil dari kalender dari provinsi, tetapi kalender dari provinsi yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu Ibu Bapak yang ada pada perubahan-perubahan yang ada pada kurikulum. Untuk selanjutnya Ibu Bapak, tentang perubahan di dokumen 2 silabus tahun 2021-2022. 1. Kompetensi yang dikembangkan pada silabus pada masa daruratnya dihapus. Pandemi coronavirus yang dikembangkan dalam silabus adalah KD untuk kondisi khusus terbitan Balitbang. Kalau dulu yaitu pada awal ada corona, Kabupaten Purworejo membuat KD esensial. Namun sekarang Ibu Bapak dari Balitbang sudah menerbitkan KD yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Maka dari itu, nanti contoh yang sudah saya garis-garis itu dihapus atau di-delete ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, menurut Permendikbud 22 tahun 2016, silabus paling sedikit memuat nama satuan pendidikan, kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Apabila Bapak Ibu mendownload silabus, kalau hanya ditulis dari 3, hanya satuan pendidikan atau ditulis KD atau tema saja, itu belum benar. Harusnya disesuaikan, yaitu satuan pendidikannya apa, kelas berapa, kompetensi ini KI-nya apa, KD-nya apa, temanya apa, lalu materi, pembelajaran, nilai, dan alokasi waktu, serta sumber belajar. Yang ketiga, alokasi waktu pada silabus merupakan alokasi waktu yang realita, yang nyata. Jadi silabus itu yang nyata yang akan kita berikan. Penjataan waktu pada silabus di masa daruratnya dihapus, tinggal pandemi coronavirus dengan COVID-19, ini terfokus pada materi untuk kondisi khusus terbitan Balitbang yang disajikan, esensialnya juga dihapus. Itu Bapak Ibu untuk perubahan dokumen 2. Sekarang kita lanjut untuk perubahan di dokumen 3 yaitu RPP. Bapak Ibu sekarang yang namanya RPP di mana-mana ada, kita bisa mendownload RPP. Tidak harus kita menulis sendiri. Namun ingat, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, disusun dengan berpedoman Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Panduan penyusunan RPP antara lain buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inspiratif terbitan tahun 2019 dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, KD yang dikembangkan pada RPP merupakan KD untuk kondisi khusus, esensialnya juga dihapus sesuai dengan silabus. Yang keempat, alokasi waktu pada RPP merupakan alokasi waktu yang realita. Penjatahan waktu pada RPP di masa pandemi corona itu terfokus pada materi untuk kondisi khusus terbitan Balitbang yang disajikan. Nanti Ibu Bapak, setelah ini akan kami kirim ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada materi-materi KD yang harus kita berikan pada peserta didik. Lalu kita beralih lagi yaitu tentang instrumen. Ganti Mas. Instrumen telaah implementasi kurikulum 2013 atau buku 1. Instrumen telaah. Sudah? Ya. Ibu Bapak,
Dari masing-masing kepala sekolah nanti mengumpulkan kurikulum dan disertai dengan lembar instrumen telaah implementasi kurikulum 2013. Tematik integratif ini sudah ada tulisannya, nama sekolah, alamat, kecamatan, dan seterusnya. Ibu Bapak membuat kurikulum atau menyusun kurikulum, nanti instrumennya ini, cover dan halaman judul, membuat logo sekolah, judul tepat yang benar, tahun berlakunya, alamat sekolah. Mohon Ibu Bapak, kalau SD swasta biasanya mempunyai logo sekolah sendiri-sendiri. Untuk itu, jika SD swasta, logo sekolahnya ada di tengah. Kalau sekolah negeri menggunakan logo pemerintah daerah, itu ada di atas. Jelas Ibu Bapak? Kalau sekolah swasta punya logo sekolah sendiri, diletakkan di tengah-tengah judul itu. Sedangkan SD yang negeri diletakkan pada bagian atas judul tersebut. Lalu Ibu Bapak nomor 2 menyusun memiliki visi, misi, dan tujuan, saya kira sudah ada. Yang ketiga juga ada. Monggo nanti disesuaikan dengan instrumen yang ada. Mana-mana yang belum ada dilengkapi. Lalu yang keempat, muatan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah. Yang kelima, jam pelajaran pada struktur kurikulum sekolah menambahkan jam pembelajaran menggunakan analisis kebutuhan belajar peserta didik. Biasanya itu sudah ada pada kurikulum. Lanjut saja. Lalu yang keenam, sekolah melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Jangan lupa Ibu Bapak, ekstrakurikuler yang panjenengan tulis di situ disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini dan mengedepankan tentang protokol kesehatan. Bapak Ibu bisa menulis 4 atau 5 karena semakin banyak ekstrakurikulernya, nilai skornya semakin bagus. Walaupun saat ini belum bisa terlaksana, tapi semoga waktu-waktu yang akan datang, corona hilang, kita dapat melaksanakan yang Bapak Ibu tulis sesuai dengan yang ada dalam kurikulum. Yang ketujuh, beban belajar peserta didik. Ingat kalau waktu tatap muka per jam pelajaran bagi SD adalah 35 menit. Lalu sekolah merencanakan penugasan terstruktur dan yang KM atau kegiatan mandiri tidak terstruktur, itu tadi sudah saya jelaskan di atas. Yang kesembilan, sekolah menyusun kalender pendidikan atau KALDIK, sudah saya jelaskan di atas. Judul kalender sesuai dengan SD masing-masing. Lalu di bawah Purworejo tanggal 12 Juli 2021, kepala sekolah, tanda tangan dan dicat. Minggu efektif Ibu Bapak nomor 10. Ibu Bapak minggu efektif itu minimal 34 minggu dan maksimal 38 minggu. Padahal kalau Ibu Bapak tahu untuk 1 tahun ada 52 minggu. Yang digunakan untuk efektif maksimal 38 minggu. Jadi Ibu Bapak bisa ambil tengah-tengahnya yaitu 36 minggu. 36 minggu itu adalah minggu efektif. Termasuk kegiatan tengah semester selama 1 minggu per semester. 36 minggu itu sudah dengan kegiatan tengah semester. Lalu yang ke-11, penentuan KKM sudah saya jelaskan tadi, Ibu Bapak, yang ditentukan oleh daya dukung, kompleksitas, dan intak siswa. Yang B, yang B, mekanisme penyusunan dan pengelolaan kurikulum, tahapan penyusunan kurikulum, pembentukan tim pengembang kurikulum sekolah, monggo seperti tahun-tahun yang lalu, tinggal tanggalnya saja yang dirubah. Penyusunan draft tanggal berapa, review itu mengamati, kalau revisi adalah memperbaiki. Yang belum baik diperbaiki itu revisi, kalau review itu hanya membaca atau mengamati. Finalisasi itu berarti sudah pas, sudah benar, jangan dibendel dulu, nggih. Pakai penjepit saja kalau disetorkan ke Wincang Bidik. Lalu pemantapan, penilaian, dan pengesahan. Pengesahan jangan lupa disahkan
untuk disahkan di tingkat kabupaten oleh Kepala Dindikpora Kabupaten Purworejo. Nomor 13, kurikulum sekolah memuat prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Di situ sudah ada pada biasanya tertulis dalam kurikulum. 14, penyusunan kurikulum oleh tim penyusun, yaitu guru, konselor, dan kepala sekolah melibatkan. Komite sekolah harus dilibatkan, narasumber di situ adalah ditulis pengawas. Seperti saat ini adalah narasumber, itu pengawas. Pihak lain yang terkait, Dinas Pendidikan Kabupaten, itu untuk SMP atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA. Jadi kita tetap melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten karena kita SD dan SMP yang diurusi oleh kabupaten. Yang C, komponen evaluasi kurikulum. Kurikulum sekolah memuat desain dan instrumen evaluasi. Ada penjenengan di situ menulis evaluasi. Ada evaluasi tengah semester, ada evaluasi akhir semester, ada evaluasi penilaian akhir tahun. Lalu yang D, menyesuaikan dengan perkembangan situasi zaman, mencantumkan, nah ini Ibu Bapak, pernyataan yang berisi penyesuaian dengan situasi pandemi virus corona COVID-19. Ini kan sudah ada tadi, dasar hukumnya sudah jelas, penjenengan nanti tinggal delete yang tidak ada dan nambahi sudah ada di sini, tinggal memasukkan saja. Lalu Ibu Bapak, ini mohon nanti dilampirkan pada kurikulum. Lanjut, Pak. Lalu di situ mengetahui Korwil Bidik Purworejo, Bapak Rianto Gunawan, lalu pengarah tim penelaah, kalau untuk Dabin 4 yaitu saya sendiri, kalau Dabin 3 Pak Darso, Dabin 2 Pak Riyadi. Untuk Dabin 1 nanti terserah Pak Gun mau menyuruh siapa. Jadi Ibu Bapak, pesan dari Dinas Kabupaten, mohon ada kerjasama dengan K3S. Untuk itu nanti Bapak Korwil dan Ketua K3S yang akan berembuk tentang kebutuhan penyusunan kurikulum SD tahun pelajaran 2021-2022. Itu Ibu Bapak yang perlu saya sampaikan untuk perubahan kurikulum pada masa sekarang. Ibu Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan ini? Monggo silahkan tunjuk jari atau usul. Di kolom chat. Ya, di kolom chat bisa panjenengan, monggo. Pak Budi atau siapa? Kalau tidak nanti akan saya kembalikan kepada Pak Korwil. Ibu Bapak jangan khawatir, setelah ini akan kami share materi ini biar Ibu Bapak tidak ngetik ya, tinggal delete dan nambah-nambah saja. Nah, pengumpulannya monggo nanti dikumpulkan. Kurikulum ini ditelaah tanggal 5, 6, 7 Agustus. Jadi dikirim ke Wilcam Bidik semakin cepat semakin baik. Paling tidak nanti tanggal 1 Agustus itu sudah masuk ke Wilcam Bidik ya Ibu Bapak. 1 Agustus karena lebih cepat lebih baik akan disetorkan, dimintakan tanda tangan pengesahan kepada Bapak Kepala Dindikpora Kabupaten Purworejo. Saya kira waktunya masih cukup banyak. Oh, Pak Naryo, monggo Pak Naryo. Ya. Pak Senario, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Kok nggak dengar ya, Pak? Halo, halo. Halo. Yang keras, Pak. Halo. 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 Halo, Pak Naryo. Halo. Masuk. Masuk enggak, Bu? Ada. Sudah. Gimana Pak Naryo? Ditanya Bu untuk pembagian jadwal itu,
ada yang dua model itu, ada yang hari misalnya seminggu untuk tatap muka dan pembelajaran jauh. Itu dalam kurikulum kita ada 2 macam itu ya, yang misalnya anak itu seminggu 2 kali tatap muka, atau ada yang seminggu 3 kali. Nah, di sini untuk misalnya yang 3 minggu sekali, 3 kali dalam seminggu itu, ya, apakah perlu dibuat 50% atau semuanya masuk? Kalau dilihat dari apa yang ditayangkan tadi itu seolah-olah semua itu masuk. Misalnya kelas 6 ya, jumlahnya 26 misalnya, itu kelihatannya masuk semua kalau situ. Kemudian hari berikutnya kelas 5, hari berikutnya kelas 6 lagi, dan seterusnya. Nah, di situ apakah bisa misalnya 50% atau 50% hari Senin, kemudian 50%-nya yang hari Selasa, itu bisa enggak? Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Naryo, akan kami jawab. Di situ kami tayangkan tadi pertemuan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Yang dimaksud di situ adalah bahwa anak yang ukuran SD maksimum 28 itu yang diperbolehkan masuk hanya 14 atau 50%. Maksud ya Pak ya? Iya. Jika ibu bapak guru mau memasukkan anak itu hari Senin pagi separuh, nanti siang separuh boleh Pak, atau dibagi atau di shift, atau ibu bapak bisa hari Senin ini nomor 1 sampai 14, yang besok Rabu nomor 15 sampai 28. Monggo disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Jika jumlah siswanya sedikit, misalnya 1 kelas itu 9, 1 kelas itu 10, silakan 1 kelas itu masuk semua. Tidak hanya 5 atau 4 itu tidak. Tetapi disesuaikan maksimal 50% dari jumlah 28 siswa yang menjadi aturan dari Dindikpura. Begitu Pak Naryo? Maksudnya gini Bu, kalau yang misalnya kelas 6 jumlahnya 28 ya, untuk hari Senin itu nomor 1 sampai nomor 14. Kemudian untuk hari Selasa bisa enggak? Yang nomor 15 sampai 28. Boleh Pak, boleh Pak, boleh. Yang penting sehingga masing-masing siswa itu mendapatkan seminggu itu 3 kali. Betul. Boleh Pak Naryo, disesuaikan dengan lingkungan sekolah panjenengan, ditentukan aman, dipastikan aman nggih. Separuh hari Senin, separuh Selasa. Dalam kurikulumnya juga dibuat seperti itu ya. Nggih. Jelas itu. Itu kan kurikulumnya itu bisa yang tadi ditiangkan itu kan bisa diubah oleh masing-masing sekolah. Nggih, Pak. Nggih. Boleh Pak Naryo, monggo diatur kebijakan pada kepala sekolah nanti yang dimusyawarahkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di tempat panjenengan. Kalau misalnya yang daerah aman, jumlah siswanya kurang dari 10, aman itu loh Pak, dengan catatan aman nggih. Dengan catatan sekali lagi aman. Lingkungan tidak ada yang kena COVID, itu boleh dimasukkan. Nggih, tapi dengan jumlah siswa yang sedikit. Jelas Pak Naryo? Jelas. Oke, terima kasih. Siapa lagi Ibu Bapak? Monggo. Pas. Apa Bu Kartami? Pangerja 1 Bu Mari ada pertanyaan? Bu Nur? Tidak. Oke. Bu Nur? Tidak. Pak Budi? Halo Pak Budi, sehat Pak Budi? Sehat? Ya, syukur. Ya. Sudah cukup Bapak Ibu? Tepat setengah jam saya menyampaikan materi ini. Kalau tidak ada yang bertanya, waktu akan saya kembalikan kepada Korbit Bidik Kecamatan Purworejo, Bapak Irianto Gunawan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Ibu Bapak kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama COVID-19 dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kami kembalikan kepada Pak Irianto Gunawan. Monggo Pak, matur nuwun.
Terima kasih kepada Bu Widyartini MPD yang telah menyampaikan materi yang tidak lama lagi nanti Bapak Ibu kepala sekolah beserta stakeholder yang ada menyusun kurikulum karena kurikulum ini merupakan rohnya kegiatan di sekolah itu. Karena pada saat ada sesuatu yang tidak beres di mata masyarakat, Bapak Ibu bisa bukti-bukti dibuat jadi dokumen, bisa disampaikan dan lain sebagainya, agar nanti pada saat ada kekurangan dan sebagainya bisa dievaluasi bersama-sama dalam waktu tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, kelihatannya sudah tidak ada yang mau tanya lagi. Dan saya ucapkan terima kasih dan kelihatannya sukses pelaksanaan konferensi kepala sekolah dengan sistem daring atau daring. Bapak Ibu juga bisa melakukan hal ini apabila mengadakan pertemuan dan sebagainya. Begitu saja, banyak kurangnya dalam pelaksanaan dan apa saja yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bravo. Materi sudah dikirim. Di belum mati, sekarang ada anjuran untuk hening cipta sejenak di jam 10.07, jam 7.10, dan persis sekarang. Mari bersama-sama kita lakukan, mendoakan teman-teman kita semuanya agar dalam keadaan sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Ya. Bisa dinyalakan kameranya semuanya, biar bisa diambil gambarnya oleh operator. Oke,
Terima kasih. Terima kasih.